semua, perkenalkan kami dari SMA Negeri 4 Medan, kami dari 10 IPA 2, dan kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani Siagian. Perkenalkan, nama saya Aziz Ranggita Lubis. Saya juga Syanggula Mubolon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batin Sani. Dan perkenalkan, nama saya Yolanda Lasya. Selamat menonton video kami. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! then drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Apa sih? Kan aku mau di depan. Selamat datang. Kepada kakak-kakak ini Enggak, bukan kau. peninggalan-peninggalan Itu apa? perhiasan. Itu apa? Ini gading gajah.
Mana gading gajah? Kecil kali anjing. Nggak boleh. Kan di mute videonya. Minum siapa nih? Minum apa? Lada hitam. Lada hitam. Oh, cota. Agak nyindir-nyindir sendiri ngomong. Lada hitam. Lada putih. Kok ada yang ke bawah dong agak ada. Ini apa? Daun. Ini? Oh itu ada gading. Ini gading gajahnya. Ini ada putihnya. Apa damar? Ya pohon damar. Damar apa? Ya, mungkin tuh. Sebentar dulu. Ini ada lada putih. Sini ada damar. Sini ada lada hitam. Sini ada kemenyan. Aku baru tahu kemenyan kayak gitu bentukannya. Oh, ada minyak kapur barus. Oh, keren. Ini namanya, ini gading gajah. Ini. Oh, Kalian tahu nggak apa itu situs kota Cina? Apa itu museum situs kota Cina? Bener kan apa lah? ya museum peninggalan kota Cina. Cina salah. Oh, bukan. Ini cocok India. Kenapa? Situs kota Cina dahulunya ini nama kota Cina. Cota bahasa India. Cota tempat atau kampung. Cina artinya indah atau mungil. Nah, jadi Oh, tempat pintar. indah atau mungil. Dan cota Cina, cota itu cota bahasa Tamil diserap ke bahasa Karo jadi kuta. Nah, bahasa Kocan, kuta Cani. Misalnya tempat yang kecil, ya kan? Ada penyerapan bahasa, jadi otomatis banyak tanpa kita sadari bahasa-bahasa Tamil terserap pada bahasa suku-suku kita masing-masing. Contohnya cota Cina, memang pada dasarnya di abad ke-12 yang pertama kali ke sini orang mana? Orang India. Orang Cina ke sini di abad ke-15. Termasuk Laksmana Cengho. Siapa Laksmana Cengho? Yang dinasti Siapa Laksmana Cengho? Yang iya pertama kali ya. Lebih tepatnya kan penyebar sih. Dia itu memang muslim yang taat, namun dia itu penjelajah dari kalangan Cina Muslim dinasti Ming. Dia yang menjelajah. Bahkan banyak catatan dia itu menjadi referensi sebagai sejarah. Catatan dia tentang Malaka, tentang Majapahit, gitu. Karena kalau tentang sejarah ini itu banyak catatan itu orang Cina yang mencatat. Gitu. Jadi di sini yang kita pijak sekarang itu dahulunya tempat perdagangan, perniagaan. Keren. Perdagangan perniagaan, bahkan yang kita pijak ini sekarang di abad ke-12 atau 1000 tahun yang lalu ini ialah tempat pesisir laut, tempat tangkahan kapal-kapal. Apa sih orang-orang India itu mengincar di sini? Kenapa mereka suka berdagang di sini? Ini Alasannya rempah. betul rempah. Tada. Yang biasanya tumbuh-tumbuh rempah-rempah ini tumbuh di pergunungan seperti di Karo, bukan? Jadi orang Karo membawanya ke sini dengan menggunakan apa? Alur Sungai Deli. Pada masa itu Sungai Deli kan sampai ke Karo. Orang Karo tuh yang tadinya pergunungan bawa ke sini dan dibarterkan. Karena pada masa itu orang pribumi belum mengenal mata uang, dibarterkan kepada orang India dan orang India mengekspornya dan menjualnya dengan mata uang orang-orang Cina. Ini mata uangnya dari Cina. Tahu nggak pun kerajaan Chola? Tahu kerajaan Chola? Nggak ada sih. Kerajaan Chola itu, kerajaan Chola itu pernah menguasai Sriwijaya. Pada saat menaklukkan kerajaan Chola ke Sriwijaya, maka pusat-pusat ekspor rempah-rempah pindah ke sini. Gitu. Ini kerajaan Chola, koin mata Chola. Ini India Tamil ya, bukan India, bukan orang Hindi. Kalau orang India itu banyak bahasa, cuma ini India Tamil Sri Lanka. Ya lagi kalau orang-orang India yang di India itu ada di 20 bahasa di sana. Cuma ini India Tamil Sri Lanka. Dan juga di sini pernah terjadi industri emas, pembuatan emas. Orang India suka nggak sama emas? Suka kan? Notabene orang India itu pengoleksi emas terbanyak di dunia, betul kan?
Betul. Makanya karena di sini orang India yang pertama kali ke sini, maka di sini terjadi industri emas. Apa buktinya? Bukti yang dikatakan ini. Iya, ada emas kecil. Mana yang emas belum? Ini emas. Ini sekarang ini. Itu emas asli. Namun ada emas seperti ini temukan. Namun disimpan. Kenapa disimpan? Karena takut mengundang pencuri. Jadi kayak mana lah orang itu bisa buat emas pada masa itu? Sekarang buat emas pakai alat atau mesin. Di 1000 tahun yang lalu belum ada alat, belum ada mesin itu bisa tercipta emas seperti ini dan cocoran yang bagus. Ya apa? Orang itu menggunakan namanya cepu. Cepu bukan cepu, bukan cupu, cepu. Ini cepu ini, cepu. Jadi emas itu kan dari India itu masih berbentuk pasir. Emas pada dasarnya itu ada nggak batangnya? Ada. Ada nggak? Batangnya yang dibuat pada pasir. Pernah nggak melihat ada video YouTube itu tambang emas di Papua? Itu kan hanya bentuk pasir. Setelah itu baru diolah lagi. Namun orang tuh emas itu orang tuh mengolah dengan cukup dibakar dengan suhu sangat tinggi agar emas mencair, menilai dan bisa dibentuk. Gitu. Kita masuk ke ruangan kedua. Bahkan Firaun, tahu kan Firaun? Menurut percayaan masih salah Firaun itu orang jahat, betul? Firaun itu apa tuh? Orang itu suka mengawetkan mayat, mumi kan? Mumi itu menggunakan apa lah? Kapur barus. Barus. Ini kan? Jadi siapa yang Muslim? Muslim. Oke. Dalam Al-Quran, ini bahas sejarah, bukan asal agama. Dalam Al-Quran, kaitan kata kapur, salah satu bahasa Indonesia yang ada di Al-Quran. Artinya, Firaun yang di Mesir pernah sampai di Sumatera untuk mengambil kapur barus. Karena salah satunya kapur barus yang ada di Indonesia, yang terbaik di Barus. Tahu Barus kan? Makanya orang untuk mengambil kapur barus di sini. Bahkan sebelum ada agama Islam, karena belum ada agama Kristen, Firaun udah sampai ke sini mengambil kapur barus. Nah, itu. Nah, ya kan? Paham? Jadi orang itu ke sini menggunakan kapal. Untuk kapal seperti ini. Ada yang apa ini? Ini. Untuk kapalnya. Ini kapal Cina kuno. Kapal ini ditemukan di sini. Namun masih tahap penelitian di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Seperti ini. Bisa masuk ke ruangan kedua. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Jadi di ruangan kedua ini ruangan ibadat. Orang India notabene beragama apa? Hindu. Dan juga Buddha. Ya. Buddha itu berasal dari India. Bukankah Buddha dari India atau dari Cina? Agama Buddha dari India atau dari Cina? Dari India. Oke, maka dari India betul. Karena orang Cina itu belajar Buddha di India. Nah, jadi bukti-bukti penemuan bahwa di sini pernah ada agama Buddha dan Hindu, ada patungnya. Bukan saja agama Buddha dan Hindu, namun di sini ada 3 agama: Buddha, Hindu, dan Siwa. Apa itu agama Siwa? Agama Hindu. Apa? Dia perpecahan dari agama Hindu.
kurang tepat, agama Siwa ialah gabungan antara agama Hindu dan agama Buddha menciptakan aliran baru, itu agama Siwa. Jadi fungsi ini, apa fungsinya? Biasanya ini terletak di samping-samping candi. Fungsinya untuk mengalirkan air suci, entah seperti bunga rampai lah, entah yang penting ada air suci lah itu. Jadi sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Mana? Ini ada fosil buaya. Tengok di sini. Fosil buaya, fosil kepala buaya muara, menandakan di sini pernah ada buaya muara. Buaya muara itu makannya ikan. Jadi di sini pernah berada atau pernah ada habitat buaya muara. Namun buaya muara itu telah mati. Meninggalkan buaya darat aja di sini. Mana? Ini. Apa sih menurut kalian, ini apa menurut kalian? Apalah menurut kalian dulu? Apalah ini? Apalah? Coba Sumber tebak. air. Apa? Sumber air. Coba tebak lagi. Emang kan Pak kita menjelaskan sejarah bersama ini Pak nih. Gak diajak. Jadi ini namanya contoh ekskavasi arkeologi. Jadi cara untuk pengambilan atau penggalian bahan sejarah itu pasti di bawah tanah, betul kan? Apa alasannya? Karena mungkin sebelumnya yang di mana mungkin beberapa tanah itu nggak tahu di mana dan sehingga ketimbun tanah, kan lama-lama tanah juga naik. Betul. Jadi pasti bahan sejarah itu di bawah tanah. Jadi untuk mengambil di bawah tanah menggunakan metode ekskavasi arkeologi seperti ini, dipeta-petakan. Namun itu setiap tinggi tanah itu melambangkan tahun. Dan sejarah dari arkeologi contoh tinggi 1 meter, berapa tahun itu. Yang penting setiap tingginya ini melambangkan tahun. Gitu. Makanya untuk gampang mengidentifikasikan berapa tahun dia tertanam, diboleh peta-peta. Dan juga menjaga keutuhan bahan temuan agar nggak hancur. Ini nggak sekali sembarang kali, enggak. Dengan teknik dan metode ekskavasi. Namun batu-batu ini itu asli, batu-batu candi yang ditemukan di sini. Di sini ditemukan 6 struktur candi, 6. Namun yang bisa diselamatkan oleh museum hanya 1 dekat Pekong. Itu yang bisa diselamatkan. Kenapa sih candi yang ada di sini cepat hancur? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa candi yang ada di sini cepat mudah hancur dibanding candi yang ada di Jawa yang kokoh? Kenapa coba? Kenapa? Pikir? Paham? Mungkin gara-gara banyak negara-negara yang masuk yang nggak terlalu tahu. Alasan simpel gini, karena yang situs kota Cina ini yang beragama Hindu itu pendatang, jadi orang India hamil. Jadi mereka di sini hanya singgah, bukan? Kalau hanya sekedar singgah, maka mereka membuat rumah ibadah itu yang sekitarnya saja tempat singgah. Berbeda jauh dengan orang Jawa. Orang Jawa pada masa itu sudah beragama Hindu dan Buddha. Otomatis mereka membuat bangunan ibadah itu sekuat-kuatnya agar bisa bertahan dan lama. Makanya sekarang bertahan. Bedanya lagi di sini, di situs kota Cina, candinya itu menggunakan struktur batu bata. Berbeda dengan batu di Jawa. Candi di Jawa mereka menggunakan batu granit. Kayak mana batu granit itu bentuknya? Mana? Contoh candi, Arca, itu batu granit. Kokoh kan, kuat. Batu-batu itu nggak kuat. Makanya dia membuat itu kokoh karena menggunakan batu granit. Ini sisa-sisa kerang. Kenapa sih di musim ini cuma ada kerang ini? Kenapa sih? Apalah fungsi kerang di musim ini? Karena ini bekas makanan orang-orang yang pernah tinggal di sini.
sampah makanan ini sangat banyak di sini, berpuluh-puluhan. Bahkan menurut Daniel Perez, saya kan tahu Daniel Perez, arkeologi dari Perancis mengatakan bahwasanya tidak ada kota dahulunya di Asia Tenggara sepadat kota Cina. Artinya di sini kota paling padat, paling ramai, paling sibuk di abad ke-12 dahulunya. Karena di sini sibuk, karena sini padat, karena maju, pasti banyak mendatangkan kerajaan yang iri. Makanya menurut penelitian, kemungkinan kerajaan Aceh di Darussalam tahu pernah menyerang ke sini. Pernah menyerang ke sini dalam arti bukan perang agama, tapi perang perdagangan. Gitu. Ini namanya Nandi. Ada orang Jawa, Nandi kalau dalam bahasa Jawa, Nandi kalau dalam bahasa Jawa kemana kan? Terus kalau Nandi, ini bentuknya di sekut bangunan dia. Coba kita lihat nih, ini ada di sini 4 matanya, bentuk mata. Sudah ada 4 bentuk mata Nandi. Iya, sumpah iya. Namun kalau dia besar itu kayak gitu, besarnya kayak gini. Ya Allah. Ada contohnya di Museum Singapura. Kalau kalian ingin melihat Nandi itu ada di Museum Singapura di Singapura. Ini ada contohnya, contoh gambarnya aja. Nah, jadi kita masuk ke ruangan ketiga ya. Jadi di ruangan ketiga ini ruangan perhiasan. Tadi kita lihat orang-orang kita lihat tadi. Jadi nah, ini ada contoh-contoh keramik dari khas Cina. Kita lihat di abad ke-12 keramiknya, lihat masih ada corak. Di abad ke-14 sudah ada corak. Setelah peningkatan, bayangkan orang Cina di abad ke-12 sudah pandai buat keramik. Orang kita sudah pandai. Orang kita bukan buat keramik, namun bertembikar. Apa itu tembikar? Ya, gerabah cocok. Jadi ini kan apa keramik. Namun orang Indonesia sudah pakai buat tembikar. Tembikar atau gerabah. Jadi tembikar itu fungsinya. Sekarang kita makan menggunakan piring, plastik. Zaman dahulu plastik tidak ada. Maka dibuatlah jadi tanah. Lihat. Ini contoh. Berapa jenis kualitas tembikar lokal ditemukan di sini di abad ke-12 di Danau Ombak. Tahan lama kan? Kalau plastik tahan lama nggak? Tahan lama plastik. Iya kan? Tahan lama plastik kan? Coba kalau misalkan tahan lama, plastik itu bisa tahan lama. Makanya sama plastik itu harus dibakar, bukan ditanam. Kan? Jadi sampai sini ada yang ditanyakan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini ada namanya catur gajah. Catur gajah ini biasanya dimainkan oleh orang Karo. Ada orang Karo sini? Hah? Ada sini orang Karo? Ada. Jadi catur gajah ini biasanya dimainkan oleh orang-orang Karo. Dan juga catur gajah ini sebagai simbol museum ini. Gitu. Makanya tak jarang bahwasanya orang-orang Karo itu jago main catur. Karena pada sejarahnya mereka dulu sudah main catur sebelum suku-suku lain di Indonesia mengenal catur gitu. Sebelumnya museum ini berdiri itu di abad di 2008. Museum ini didirikan 2008. 2008 itu dulunya di sini di belakang. Koleksinya pun nggak sebanyak ini. Itu masih TK dan juga museum. Cuma sekarang karena sudah banyak koleksi, makanya dipindahkan ke sini. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ini asli. Ini asli. Gawet kan?
juga dulu di museum ini bukan hanya sekedar ada koleksi aja, namun di belakang tuh ada kayak kura-kura besar 70 kilo. Dulu sekarang karena selepas COVID jadi dipindahkan. Ada ular dulu banyak lah, karena sekedar koleksi museum aja, namun ada koleksi hidup di sini dulunya. Makanya pada saat ini ingin dimajukan lagi koleksi itu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Koleksi hidupnya sekarang dipindahkan kemana, Bang? Oh, ada yang hilang, ada yang lari, ularnya lari. Kalau perkuranya diselamatkan di tempat kawan Cibaka itu. Itu sampai sekarang masih hidup maksudnya untuk koleksi Kura-kura ya. masih hidup, tapi kalau ular itu sudah lari karena rumus ular. Kalau ular itu udah bisa keluar dari apa? Dari kepala yang bisa keluar, tubuhnya bisa keluar, betul kan? Makanya keluar. Gimana? Ada yang tanya lagi? Wajarnya dari mana? Di belakang kan, di depan kan, atau di mana? Oh, ini beneran? Mana? Iya. Iya kan? Batu vulkanik itu kemungkinan itu dari Gunung Sibaya. Bayangkan lah, Gunung Sibaya jauh ke sana, itu mungkin di sini batunya. Gimana gini ya? Nah. Dan gue ini batu apung. Pernah nggak kalian ke Brastagi kah, entah ke penatapan kah atau ke biru-biru pernah? Pernah. Pernah nggak kalian nengok batu apung itu? Sering. Pernah. Logika, batu ini ditemukan, batu ini bekas dulu sebelum berapi kok ditemukan di sini? Karena dibawa oleh sungai ke sini. Gitu. Yang proses sangat panjang gitu. Tadi kan saya bilang kan bahwasanya situs ini pernah diserang, kan? Kenapa situs ini pernah diserang? Maka temuannya itu jarang yang utuh. Walaupun koleksinya ini seperti ini batu-batu dan pecah-pecahan, tapi mereka bisa berbicara, kan? Pak, koleksi semua koleksi ini bisa berbicara. Berbicara masanya, sejarahnya, kapan perjalanan hidupnya, perjalanan dia. Berbicara kan? Berbicara. Dia berbicara. Tapi bukan dia yang menjelaskan, tapi waktu yang menjelaskan. Ingatnya bicara. Kalian tahu cerek? Cerek. Ya, sama minum. Dulu kayak gini. Oh, nggak ada itu dipegang. Ya dulu kayak patang gitu. Kayak untuk karena kan semakin kan abad berapa? Abad ke 13. Kan setiap ada perkembangan pola pikir manusia kan. Sedangkan kalau dalam ilmu sejarah sih manusia udah dari kerah katanya. Karena ada kayak perkembangan pola pikir manusia yang dulunya masih nomaden hidupnya, sekarang sudah bisa bercocok tanam gitu. Mana? Itu bekas-bekas tai besi. Bekas apa? Tahi. Tahu kan tapi itu? Tahu nggak kalian? Ya dulu gimana ya? Sisa-sisa industri besi. Oh. Nah, bukan yang tai itu kan? Tapi kan sisa industri juga kan? Ada mulai lagi gara. Cara mewarnainya kayak mana? Ini nggak diwarnai. Caranya supaya ini berwarna? Ini nggak diwarnai seperti zaman dulu. Teknologi itu orang sudah canggih, sudah pandai berwarnai. Orang Cina itu sudah pintar-pintar orangnya. Seperti ini, abad ke-14 kok sudah cantik kali coraknya. Tidak luntur sampai bertahun-tahun pun kan. Sangat canggihnya dan pintarnya kalau tidak orang Cina pada masa itu. Gimana dengan tanya kamu ini? Silakan nanya. Korak Manusia purba ini. Manusia lambat. di Stabat. Ya. Akan mengeluarkan biasa. Ih, jangan goyang, Be.
Sudah ada. Ini replikanya. Shit. Oh, kok Anda bisa nampak? Ini replika. Oh, Mas. Guys, ini replika GG Bapak. Mana? Yang ini yang kayak kunci motor. Om, yang di belakang itu ada hubungannya sama museum ini? Gede kali. Di belakang. Iya. Itu dalamnya itu bekas Segede itu ekskavasi. giginya. Bekas-bekas ekskavasi. Giginya segede itu. Tadi yang kotak. Nah, namun dibudidayakan menjadi ikan. Ini replika apa? Oh ini enggak, ini tahu Enggak kan? ini. Manusia purba, manusia langkung stabat. Ini manusia langkat stabat. Sini ada kerang-kerang. Situ ada. Wah. Oh, jangan disentuh. Hehe. Sini ada manusia purba. Mana? Oh. Ya, aku kan Tuh guys, buka cengho. Itu mukanya nggak sih? Paro. Guys, kita jalan ke Candi. Candi sejauh 10 km. Malu. Kayaknya dingin nih, Rom. Persediaan makanan dia. Oh iya, maaf. Kayak nggak lucu gitu. Ih, siapa yang bilang lucu? Om, ini kan dulu pelabuhannya sekarang kemana? Tengah. Namun pada masanya dia tuh kembali di sini. 1000 tahun yang lalu, laut tuh di sini. Tapi tahun dia agak-agak menjauh. Berarti yang dulu di sini. Namun sekarang ke tengah, Guys, laut-laut. ini panas banget, sumpah nggak bohong. Ada ayam. Otomatis. Apa sih aku nggak punya sepanas itu kayak panas banget, panas banget. Kayak panas banget. Yang itu sudah. Hai guys, welcome back to my channel. Makanya di Labuan dia bilang Labuan. Labuan itu apa Pak? Kita bersama tim dari Kapal. Labuan kita Diri. akan pergi ke Candi satu-satu di Medan. Enggak. Enggak. Satu di Medan ini kan, Bang? Iya, ya kan? Bawa payung. Aku bawa payung mau pegal Duluan. Edward Mencken, orang seni dari berbangsa Inggris. Dia ke sini. Iya loh, asal aku tadi bawa topi ya. Panas sekali. Sebelumnya Ini ada manusia fosil yang masih hidup. mumi. Oh, ini namanya mumi. Paro. Paro. Dia ada Paro, bisa diem nggak? Malu-maluin. bisnisnya lebih lanjut video Remi. Jijik. Udah selesai. Kelompokmu yang belum selesai. Belum siap hari ini. Tak marah? Oh iya, itu enaknya. Oh no, nggak boleh. Sampai sekarang kan Karena kau ya sejarah. Udah dengerin. sampai sekarang kan masih ada, saya baca di Google masih ada yang belum ditemukan. Kalau misalnya ada yang menemukan itu dapat imbalan apa? Ya ada dikasih mahar lah. Ada penemu itu. Ya, tahan kapal. Jadi itu kenapa bisa tiba-tiba kayak ada lagi gitu? Misalkan pasti dia kan pasti ini pelabuhannya rame-ramenya kan karena tadi rempah-rempah. Ya. Pegang. Ramadan Allah Akbar. Oh kau. Kau tadi janjinya kau loh. Pada
pada abad ke-12 Nggak dengerin kan kau tadi dari tadi dengerin aku enggak soalnya. ini pernah diserang oleh bangsa Aceh dalam arti perang dagang setelah diserang dan dulu di sini itu rata-rata dari pendatang Perusia dan sayap Tamil. Kalau diserang Aceh orang tuh pulang lagi meninggalkan Capek sumpah Ro. meninggalkan sampah-sampah mereka, artefak mereka. Dan sekarang ya cuma artefak-artefaknya masih banyak ditemukan semua hal-hal yang ada di sini. Jadi Om, masjid itu ada hubungannya nggak sama? Masih nggak ada hubungan, jadi nggak ada hubungan. Itu hubungan sama Islam katanya. Iya, kata guru sejarah kami ada hubungannya sama Islam. Apa hubungannya si museum Batu Cilik sama Islam? Sebetulnya di sini pada ini ada dua bangsa India. Pertama India Hindu Buddha dan India Muslim. Setelah India Hindu Buddha itu datang ke sini dan pergi meninggalkan candi lah kan. Pas penggalian candi itu kok ada dari candi itu orang yang istilahnya kan kalau mayatnya kan mati di tanah, kemungkinan besar itu mayat dia Muslim yang ada di atas candi. Karena candi itu udah tertimbun, karena orang tuh nggak sadar bahwa di situ nggak sadar bahwasanya di bawah itu ada candi, maka orang tanamlah mayat. Apa? Karena kayak kan kenapa dibilang dia ada hubungan sama Islam? Karena ini kan dulu ada India Hindu Buddha sama India Islam. Nah dulu ada candi. Itu apa? Dapat dari mana? Jadi gini kan, jadi gini. Setelah India Hindu Buddha keluar di sini serang di abad ke-18, datang lagi India Muslim. Orang mati di sini dan orang itu membuat makam. Tanpa mereka sadar ternyata di bawah makam mereka itu ada candi. Pas penggalian candi kami heran, kok ada di atas candi itu ada kerangka manusia. Oh ternyata pas diteliti ada dua peradaban India di sini, India Muslim dan India Hindu Buddha. Sama sekali Mas, kita buka di jalan guys. Bukber. Halo, gimana? Ada mau tanya lagi? Kasih tahu pada di laporan kita kasih tahu semua benda-benda di museum Arifah Itu ada nama TPA. Kita moto-moto lagi. TPA? Bukan TPA. Taman Pemakaman. Pembuangan akhir. Oh, tema bukan tempat pemakaman. Tempat sampah-sampah di kota Kismis dulu dibuang. Itu kalau malam satu kali tuh api-apinya. Nah. Ada sampah-sampah makanannya kan yang bilang tadi karena dari kerang-kerang. Pegang napa Ro? Udah capek kali sumpah. Ada kerang. Mati. Di abad ke-12 di kota Medan tanpa kita sadari. Nah, yang kita tahu kan di Medan cuma ada agama Islam, Kristen kan. Tanpa kita sadari sebelum agama Kristen dan Islam datang, pernah datang agama Hindu Buddha. Walaupun penganutnya itu tidak dari kalangan pribumi, cuma dari kalangan orang Tamil India. Karena dulu di situs kota Sina ini di pelabuhannya tempat kita jadi tadi itu beratus-ratus kapal, beribu-ribu kapal datang ke tangkahan untuk menepi, untuk berdagang. Jadi sebagai tanda bahwasanya dulunya kota Medan atau situs kesini maju dulunya sebagai tempat perdagangan internasional. Kalau dikatakan internasional apa namanya? Kalau dikatakan internasional pasti ada hubungan antar bangsa dan bangsa-bangsa lainnya gitu. Gimana? Ada yang dipertanyakan? Ini dia. Pas malam tuh saya sedap sama kawan kisaran segini. Cuman 2 jam, 2 jam saya biarkan naik lagi airnya. Saya capek aja. Jadi airnya dapat dari mana? Mata air lagi bawah. Iya, haus, jangan makan. Apa? Maaf. Cagar budaya. Namun sekarang alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Insya Allah ada pembangunan dan pemulihan situs ini. Insya Allah. Insya Allah. Pemerintah, pas tidur di situ
tidur di belakang museum, belakang kali. Kemasukan orang tuh. Iya, kemasukan. Nah, ya, jadi wa yang semua itu yang ngobatinnya kan. Nah, gitu ceritanya. Makan apa? Buah. Sama kita sampai 2 les gitu ya kan. Asal ngambil gitu. Iya. Enggak permisi dulu. Jadi orang tuh marah katanya. Sama kita sampai 2 les gitu. Izin. Orang mana? Enggak ikut soal itu. Sini apa nunggu? Untung nggak ada ladu. Pasti ada. Gimana pun kita tempat tinggal kita, mau itu di masjid, mau dimanapun, mau itu tempat ibadah pun pasti ada penunggu. Tanpa kita sadari dia itu lebih tua pada kita. Dia ada yang ganggu, ada yang enggak. Iya. Siapa yang ganggu siapa? Kau. Kalau iya betul ku ganggu kalau nanti bayar kan. Gimana ada Hai guys, di sini saya sebagai Atika Ramadan Segian dan saya di sini di Museum Situs Kota Cina dan saya bertemu dengan staf di Museum Situs Kota Cina ini. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Namanya siapa? Nama saya Imran Maulana, asal dari Batubara, Sumatera Utara, mahasiswa UIN Sumatera Utara, jurusan sejarah pada Pemula. Saya di sini sebagai staf Museum Situs Kota Cina. Om udah berapa lama tuh jadi staf di sini? Sudah hampir 2 bulan. Oh, Baru. Saya boleh tanya-tanya dikit gak ya Om? Banyak pun nggak apa-apa. Oh, boleh banyak. Berapa sih Om luas keseluruhan dari situs ini? Luas keseluruhan situs Yes. ini ada kisaran 30 hektar. 30 hektar. Kita bisa melihat itu ilustrasi bagaimana situs Kota Cina dahulunya. Ada asrama bisu, ada industri besi emas, ada candi, dan ada tempat perdagangan. Tempat perdagangan. Dan juga di sini tempat pelabuhannya. Oh. Karena di sini ditemukan bangkai kapal di sini. Bangkai kayu kapal ditemukan di sini. Dan menandakan bahwasanya di sini dulu pesisir pantai, tempat labuhan gitu. Abis itu Om, kapan sih museum ini dibangun dan siapa sih penggagas dibangunnya museum ini? Museum ini dibangun 2008 dan diresmikan 2009. Pada masa itu museum masih di belakang. Penemuannya pun masih sedikit dan penggagas museum ini berdiri yang tadi jumpa tadi kan? Ikhwan Azhari, Bapak Ikhwan Azhari, sejarawan Unimed. Nah gitu. Teman-teman saya ada yang mau nanya, ini boleh gak Om? Boleh, silakan. Oh, kenapa nama museum ini dinamakan Museum Kota Cina, Bang? Menamakan museum ini Situs Kota Cina itu tidak ada unsur atau hubungannya sama orang Cina sama sekali. Nggak ada. Lagipun di peninggalan tadi itu sangat sedikit peninggalan orang Cina. Palingan cuman koin-koin aja lah ya kan. Bahkan orang Cina pertama kali ke sini, termasuk Laksmana Cheng Ho, itu di abad ke-15. Nah, sedangkan museum ini sudah ada sedangkan situs ini sudah ada pada abad ke-12. Artinya, situs Kota Cina itu berasal dari bahasa Tamil. Chota artinya tempat dan Cina artinya indah, kecil dan imut. Nah, jadi museum bukan Kota Cina tapi Chota Cina. Museum Chota Cina. Museum Chota kampung atau tempat, Cina indah, kecil, imut gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Lanjut sama teman saya. Boleh. Pertanyaan dari saya, itu kan kami udah membaca sedikit dari internet. Ada yang mengatakan kalau museum ini, Laksamana Cheng Ho pernah datang ke museum ini. Coba bisa ceritakan nggak Bang, kenapa bisa Laksamana Cheng Ho datang ke museum ini? Profil Laksamana Cheng Ho itu ya seorang layar, bukan seorang penjelajah dunia, penjelajah bisa dikatakan gitu, kapal-kapal. Pasti ada masanya di mana dia membutuhkan bekal. Mengingat bahwasanya di sini tempat perdagangan. Maka sehingga dia sini dalam arti untuk mencari hal-hal yang baru dan juga untuk bekal atau untuk mencari bekal untuk pelayaran dia gitu. Di sini dia tinggal 4 kali singgah dan di Malang ada 8 kali. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman saya ya Bang. Boleh? Gini bang, ada juga yang mengatakan bahwasanya kota Cina itu tidak ada mengindikasi Tiongkok. Apakah itu benar? Secara tidak langsung tadi saya sudah menjawab pertanyaan demikian. Bahasanya di situs kota Cina ini itu nggak ada hubungannya sama orang Cina sama sekali. Karena ini situs India kuno di abad ke-12 di bagian utara Medan. Nggak ada hubungan sama orang Cina. Mungkin adalah dikit gitu, sekedar uang peninggalan dari Cina. Itu pun dibawa oleh orang India, gitu. Untuk yang kedua, sebelum museum ini dibuat, dulu ini tempat bangunan apa ya kak? Sebelum museum ini dibuat, Ya, dulu ini termasuk bangunan apa di sini? sebelum museum dibuat kan 2008 ya, nggak ada apa-apa, masih kosong. Hanya sekedar tanah kosong gitu. Iya. Namun museum ini ada tahapan dibangun. Pertama di belakang ada museum dan TK. Namun setelah banyak koleksinya dibuat di depan ini gitu. Jadi seluruh koleksi dipindahkan ke depan gitu. Ya. Nah, terima kasih om. Saya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh. Nah, selanjutnya ada berapa banyak peninggalan di museum ini dan jenis-jenis peninggalannya itu secara garis besar itu apa aja ya kak? Museum ini ada sekitar 3.000 koleksi. Di museum ini ada beberapa peninggalan. Salah satunya itu dari jenis-jenis tembikar-tembikar lokal, tembikar-tembikar dari luar gitu. Ada dari emas-emas gitu, ada dari perhiasan gitu, ada dari rempah-rempah barang dagang gitu, ada dari keramik-keramik, ada dari ritual peribadatan seperti kita lihat di museum seperti arca, patung-patung Buddha, patung-patung Hindu. Jadi digaris besarkan ada dari segi peribadatan, segi perhiasan, segi tembikar dan keramik gitu. Oh, nah kan itu ada 3.000 peninggalan. Dari sekian banyak peninggalan di museum ini, peninggalan mana yang paling pertama kali ditemukan? Pernah di Medan pernah digegarkan oleh situs ini. Ditemukan arca Amitabha Buddha. Ditemukan Medan digegarkan karena ditemukan arca Amitabha Buddha. Tadi kita lihat kan yang seperti ini. Ditemukan tahun 70-an itu. Tahun 70-an ditemukan dan menggegarkan kota Medan pada masa itu. Nah, dari sekian banyak peninggalan di museum ini, pasti ada pemeliharaan barang-barang yang ada supaya barang-barangnya itu tetap awet. Nah, biaya dari untuk pemeliharaan museum ini didapat dari mana, Kak? Apa hanya dari hasil penerimaan tiket masuk atau ada juga bantuan dari pemerintah? Dari penerimaan tiket masuk. Untuk sekarang nih, nggak tahu ke depannya. Untuk sekarang bantuan dari pemerintah itu enggak ada. Untuk sekarang. Namun alhamdulillah juga situs candi yang kita lihat tadi itu sudah menjadi cagar budaya pada 1 Februari 2023. Semoga aja nantinya setelah dijadikan cagar budaya ada bantuan masuk. Gitu. Nah, yang terakhir, kenapa museum ini dibuat di pinggir kota Medan? Kenapa nggak di pusat kota? Ini museum situs. Museum situs satu-satunya yang ada di kota Medan. Apa itu situs? Situs adalah tempat yang bersejarah. Museum situs. Museum yang ada di tempat bersejarah. Kalau museum ini ditaruh di kota Medan di depan. Jadi nggak jadi museum situs lagi. Museum apa? Nggak tahu kan? Jadi ditaruh di sini. Karena semua barang-barang yang ada di sini itu barang-barang yang sekitar situs ini. Ada dari penggalian, ada yang dari masyarakat yang ditemukan dan lain sebagainya gitu. Makanya ditaruh di sini karena ini museum situs, museum yang terletak di sebuah situs. Karena 30 hektar sekitar ini itu situs kota Cina, situs India kuno bagian utara Medan. Gitu. Oh, untuk pertanyaan kami cukup sekian, Bang. Terima kasih banyak karena telah menjawab pertanyaan kami. Iya, sama-sama.
Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Dadah. Sebelum ada tentang tajan napas yang ada di sini belum tahu. Oh, belum diketahui kerajaan apa? Nah, penelitian di sini belum diteliti. Sebab kenapa? 30 hektar ini kan lahan situs. Iya. Setiap 30 hektar itu ada milik masyarakat. Kalau saat ingin penggalian, otomatis masyarakat marah. Itu ini punyaku, pokoknya saya anaknya digali. Harus bayar dulu katanya. Makanya itulah penghambat untuk penggalian. Seandainya pemerintah membebaskan semua lahan ini, Tahu? Oh, tahu sejarahnya juga? Iya. Cas dulu kita. Dadah. Dadah. Dadah ucing. glodok. Megalodon nggak? Glodok. Tapi kalau dalam bahasa kami, bahasa Melayu, batu Dia bara. nggak ini, tapi dia lucu kali. Ini namanya kan tembakau atau cingacak dalam bahasa kami, batu bara. Dia nggak gerak, tapi dia gerak. Jadi kan ini Kok dia diam? kenapa ikan purba nih? Apa tadi namanya, Bang? Glogo. Coba tengok di Google. Berapa tahun umur Glogo. Oh, Paru mau, guys. Ayo, Par. Don't be afraid. Oh. Oh. Ada lidahnya. Bisa. Tapi enggak bakal semua. Ini baru dapat ya? Pegang kalau nggak Barangnya kena jadi patah. jangan dekor ya. Kepala aja. Par, cepet, Par. Gak gigit. Gigit dikit aja. Kan kelas berapa? 10. Makanya masih kit-kit gitu. Cici garis. Maaf ya, Om. Ro nyari kau dia Ro, pegang Ro. Kalau aku masih apa? Masih kuliah, panggil abang aja. Gak mau, Om aja. Abang aja. Aku masih kelas semester 4-nya. Om. Jadi udah. Tika sukanya om. Yes. Ro nyari kau dia Ro. Ro kangen itu, Ro.